أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Memperindah suara dan bacaan Al-Quran. Ini yang ke-9 ya. Memperindah suara dan bacaan Al-Quran. Jadi disunahkan ketika membaca Al-Quran kita indahkan suara kita. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Al-Bara' bin Azib, kata Rasul, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Boleh tidak memperindah suara kita? Boleh. Kalau kita punya niatan untuk mendakwahi manusia dengan suara kita yang Allah berikan, itu boleh. Abu Musa Al-Asy'ari itu dikenal suaranya indah sekali. Nabi SAW pernah mendengar Abu Musa Al-Asy'ari membaca Quran, suaranya sangat indah. Rasul senang dengarnya. Kemudian di pagi hari Rasulullah SAW kasih tahu bahwa engkau diberikan suara seperti seruling Nabi Daud, dan Rasulullah kabarkan bahwa dia mendengarkan bacaan beliau. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, seandainya saya tahu, kata beliau, saya akan perindah lagi. Lahabbartuhu laka tahbira. Kalimatnya begitu. Lahabbartuhu laka tahbira. Saya akan perindah lagi. Ini menunjukkan ikhwan fillah, suaranya sangat indah. Suaranya sangat bagus. Ketika baca biasa saja kedengaran indah. Gimana kata beliau, gimana kalau diperbagus lagi? Dan memperbagus suara dengan niatan berdakwah, dengan niatan orang supaya suka baca Quran, itu enggak masalah. Yang enggak boleh itu memperindah suara untuk dipuji. Untuk dipuji, masya Allah qari, suaranya bagus dan seterusnya. Dengan niatnya salah, ini yang tidak boleh. Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa minna man lam yatawanna bil Quran." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Ini salah satu tafsiran dari makna man lam yatawanna bil Quran. Baik. Kemudian ada yang mesti diperhatikan tentang melakukan Quran. Melakukan Quran ini kata ulama ada dua jenis. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji adalah melakukan Quran sesuai dengan tabiat masing-masing, dengan tabiat sendiri-sendiri. Ini yang terpuji, tidak dibuat-buat. Ketika seseorang lagu Quran dibiarkan sesuai dengan tabiatnya, mengalir sendiri. Sekarang ini ada pelatihan ngaji lagu ini, lagu itu, lagu ini dan seterusnya. Ini kurang manfaat. Rasul yang mengajarkan demikian dan buang waktu. Buang waktu. Bahkan justru kita jumpai tulisan-tulisan ulama seperti Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Tasihul Du'a, kemudian juga ada Bidak Qura, kemudian tulisannya Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala, beliau tulis Al-Bahth wal Istiqra fi Bida'il Qurra. Ana terjemahkan buku ini sudah sangat lama, bertahun-tahun sebelum beliau wafat. Ana bilang ke beliau, ana sudah terjemahkan buku antum, cuma belum bisa kita cetak. Itu di antara bid'ah yang disebutkan di buku itu, kata beliau, adalah taqlid sautil ghair, mengikuti suara orang lain. Ada Syekh Fulani diikuti, Syekh Fulani diikuti, gitu. Ini kata beliau, ada bid'ah. Jadi yang harus diperhatikan adalah ngaji sesuai dengan tabiatnya.
Tapi gimana kalau kita pas ngaji kita talaki sama guru kita kemudian terpengaruh dengan guru kita? Ini boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Karena kita sering mendengar, kemudian kita sering ngambil qiraah dari guru kita, kemudian bacaannya sama, ya. Ini lain masalah. Atau seseorang karena sering mendengar qari fulan, kemudian terpengaruh, tapi tidak sama persis, tidak niru persis sama, ini nggak masalah. Yang nggak boleh itu taklid, yakni betul-betul persis nyontoh fulan, nyontoh qari fulan, yang kayak di kaset-kaset itu. Ya, sholatnya di Indonesia, tapi musul imamnya kayak di Masjidil Haram tuh, kayak sesudes, niru sesudes, persis plok gitu ya. Ini harus diperhatikan sama kita, ya. Karena ulama menyebut hal ini tidak bagus, tidak baik, ya. Sama dengan ada yang tangga-tangga nada begitu, ini di sini harus kencang, sini harus apa? Pelan, gitu ya. Ada slow, ada naik. Dari mana itu? Ya tidak? Dari mana? Itu enggak ada. Ya, kecuali ketika berbicara ayat-ayat Al-Quran, ketika berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang misalkan masalah sifat-sifat Allah, ya. Mereka misalkan di Al-Quran waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang isinya adalah iftira'nya orang musyrikin. Sebagian ulama bilang ketika membaca ayat ini pelan, itu ada yang seperti itu. Tapi kalau membaca Al-Fatihah misalkan, ayat pertama pelan dulu, ayat kedua pelan lagi, ayat ketiga nanjak gitu. Ini dari mana ceritanya? Ya, ini menyusahkan. Ya. Justru yang harus diperhatikan adalah isi dari apa? Isi dari Al-Quran. Kita diperintah untuk apa? Tadabbur. Dengan tadabbur otomatis kita bisa membaca dengan enak. Ya. Kapan kenceng, kapan ini dan seterusnya. Itu secara otomatis. Makanya selain kita baca Al-Quran dengan benar, kita juga dianjurkan untuk belajar tafsir, mentadaburi isi Al-Quran. Nah, lagu yang tercela ini lagu yang tidak sejalan dengan tabiat, tidak sejalan dengan karakter, ya. Tidak terjadi kecuali dengan pembebanan diri, dibuat-buat dan dengan cara latihan. Contohnya mempelajari berbagai macam lagu dari beraneka macam melodi yang sederhana maupun yang sulit, yang terdiri dari beberapa irama tertentu dan nada-nada yang diciptakan, yang hanya dapat dicapai dengan belajar dan berlatih. Ya. Inilah yang dibenci oleh para ulama salaf. Mereka mencelanya dan larang membaca Al-Quran dengan cara demikian. Mereka juga mengingkari berlakunya. Ya. Ini ana ambil dari kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata demikian. Ya. Jadi Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya.